Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka akan lari dari orang itu, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian. Karena itu Yesus berkata lagi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang-orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Siapa saja yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Ia akan masuk dan keluar, serta akan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekasih, selamat sore. Pada sore hari ini kita diajak untuk mendengarkan satu bacaan yang membawa kita pada pemahaman akan sebuah pintu. Akulah pintu. Saudara-saudari terkasih, kalau kita mendengar kata pintu tidak asing bagi kita. Tetapi mari kita coba melihat lebih jauh lagi dari sekedar kata pintu. Kita mulai dengan kata akulah. Kata akulah ini adalah dalam pemahaman dalam kitab suci bukan saja diucapkan oleh Yesus pada perjanjian baru, tetapi ketika Allah mengenalkan diri, Yahweh, akulah Yahweh, itu sama kata yang dipakai, ego emini. Maka kata aku ini bukan hanya sekedar menunjukkan siapa Yesus sebagai manusia biasa, tetapi mau menunjukkan sama dengan perjanjian lama itu. Kata yang diperkenalkan pada perjanjian lama, akulah Yahweh, akulah. Sekarang adalah pintu, ini adalah dua hal yang sama. Aku di sini memiliki suatu hal yang sangat luar biasa, dan tentu saja kita akan mendengarkan lagi bukan hanya sekedar kata ini. Yohanes itu menuliskan kata-kata akulah itu ada 7. Ada 7 kata dalam Injil Yohanes yang menunjukkan identitas Yesus yang mau diperdengarkan. Tentu kalau pada perjanjian lama akulah Yahweh Allah Bapa yang memberikan itu kepada Musa, maka sekarang Yesus juga memperkenalkan dirinya juga. Dan ada 7 yang kalau kita lihat dalam Injil Yohanes. Akulah roti hidup, itu ada di Yohanes 6 ayat 3. Akulah terang dunia, Yohanes 8 ayat 12. Akulah pintu yang tadi kita dengarkan, Yohanes 10. Akulah gembala yang baik, itu juga sama, ada di Yohanes 10. Akulah kebangkitan dan hidup, ada di Yohanes 11 ayat 25. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, ada di Yohanes 14 ayat 6. Dan yang terakhir yang ketujuh, akulah pokok anggur, ada di ayat 15 ayat 1. Akulah
roti hidup, terang dunia, pintu, gembala yang baik, kebangkitan hidup, jalan kebenaran dan hidup, pokok anggur. Ini adalah suatu hal yang mau diperkenalkan tentang ego emini itu atau Yesus dalam identitasnya. Tetapi ketika orang mendengar ini, macam-macam yang istilah diperdengarkan, semua istilah itu ada maksudnya. Kalau dibahas 7-7-nya pasti tidak cukup waktunya. Tetapi dua hal, yaitu adalah pintu dan gembala yang baik yang hari ini kita dengarkan, ini semuanya itu adalah suatu makna yang mau diberikan kepada orang supaya mereka tahu kemana mereka harus memilih. Jadi realitas kehidupan, saudara-saudari, yang dialami manusia itu adalah sesuatu realitas yang tak terduga. Ada banyak realitas yang mereka pikirkan dan yang terjadi kenyataannya berbeda. Para murid itu memiliki suatu pemikiran tersendiri terhadap Yesus. Mereka menginginkan Yesus adalah Sang Mesias Raja yang nanti akan memimpin mereka. Tapi realitas mengatakan lain, dia harus menderita di salib dan bahkan wafat di salib, dan mereka ketakutan dikejar-kejar oleh penatua-penatua agama Yahudi. Mereka tadinya disambut sebagai raja dan para pengikutnya bersorak-sorai, mereka realitasnya harus takut dan melarikan diri, bahkan ada yang mau pulang kampung. Apa yang menjadi realitas kehidupan berbeda dengan kenyataan. Ada suatu ketika saya pernah memimpin misa, requiem, seorang nenek, oma-oma, yang setelah misa itu dia menangis kepada saya dan betul-betul meminta kepada saya, kalau saja Tuhan Yesus dulu bisa membangkitkan Lazarus Romo, tolong sekarang buat supaya Romo bisa membangkitkan cucu saya. Saya mau jawab apa dengan hal itu, saudara? Membangkitkan cucunya yang meninggal yang baru saya misakan. Itulah antara kenyataan dia melihat cucunya masih punya masa depan yang panjang dan realitas mengatakan lain. Begitu juga para murid. Dan banyak realitas yang kita hadapi tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, Yesus dengan 7 hal yang disampaikan itu mau memberikan pilihan sebenarnya kepada kita. Dan juga memberikan juga suatu pemahaman bahwa itu tentu saja Tuhan tidak menghendaki suatu penderitaan buat orang. Tuhan tidak menghendaki apa yang diterima oleh orang itu buruk. Tetapi itu realitas kehidupan. Ketika Yesus datang ke dunia, dia juga mengalami realitas kehidupan itu. Dia dicambuk, ketika itu dia disalib, ketika itu juga dia ditombak, dan dia merasakan sakit juga. Realitas kehidupan. Dan realitas kehidupan itu ada yang membuat orang bahagia, ada juga yang membuat orang bersedih. Tetapi pada hari ini, Yesus memperkenalkan 7 hal itu, maksudnya adalah supaya kita bisa memilih. Ketika menghadapi realitas yang di luar dari ekspektasi kita, di luar dari kenyataan kita, maka ketika orang diberikan kalimat-kalimat, akulah pintu, akulah gembala yang baik, orang dari penderitaannya, dari kesulitannya bisa memilih. Apakah dia diam dalam kesulitannya? Apakah dia tetap bersedih dalam penderitaannya? Apakah dia tetap mau menyalahkan Tuhan? Atau dia memilih, inilah pintu. Inilah gembala yang baik. Atau inilah roti hidup. Inilah terang dan kehidupan. Inilah jalan kebenaran dan hidup yang kemudian dipilih. Maka dalam realitas itu, kenyataan yang ada yang kita hadapi, dengan pilihan ada kalimat-kalimat seperti itu yang kita ikuti, ini sebuah panggilan. Jadi minggu panggilan itu tidak hanya kita hayati bahwa semua kita dipanggil untuk menjadi pastor, menjadi suster, bruder, tidak. Tetapi panggilan itu juga sudah kita jalankan. Ada yang dipanggil menjadi bapak keluarga dalam hidup perkawinan, ada yang dipanggil menjadi suster, ada yang dipanggil menjadi bruder. Tetapi akhirnya orang juga dipanggil setelah dia menjadi suster, bruder, frater, imam, dan juga bapak keluarga, ibu keluarga, memilih yang namanya identitas ini. Karena realitas yang dihadapi, seorang biaran-biarati punya masalahnya sendiri. Seorang bapak keluarga dan ibu rumah tangga punya masalahnya sendiri. Punya realitas yang ekspektasinya tidak sesuai dengan harapan. Dan ada banyak hal yang terjadi dalam hidupnya. Tetapi tadi kita dipanggil untuk memilih itu.
akulah pintu, akulah gembala yang baik. Nah, ketika kita dipanggil untuk memilih itu, apakah kita masih stay dalam situasi kita, menyalahkan diri kita sendiri, hidup dalam kesulitan itu sendiri, atau juga mulai berangsur-angsur pindah, move on dari situasi itu, dan akhirnya memilih kata-kata ini yang bermakna. Pintu tentu adalah sesuatu yang mau kita dalami dalam hal ini. Gembala yang baik juga satu yang mau kita dalami. Pintu yang menjadi suatu hal yang lumrah kita masuki dalam rumah kita, ini dalam bahasa Yunani memiliki makna yang lain, porta, porte. Ini adalah pintu gerbang. Dan pintu gerbang itu yang dibayangkan bukan pintu gerbang yang kalau kita lihat pintu gerbang gereja, pintu gerbang apa. Tapi pintu gerbang yang kalau kita lihat dalam imajinasi, dalam film-film itu, kalau orang masuk membuka pintu gerbang ada satu taman yang indah. Yang sebelumnya kalau kita lihat itu adalah batu yang tandus, kita buka, wah ada taman yang indah, taman yang megah, taman yang luar biasa. Jadi pintu itu di baliknya itu ada sesuatu yang indah. Di balik pintu itu ada sesuatu yang dijanjikan. Maka dikatakan di sini padang rumput yang hijau, padang rumput yang luas. Kalau masuk pintu itu akan mendapatkan padang rumput. Itulah janjinya. Nah, orang dipanggil untuk memilih itu dari kedukaannya, dari kesulitannya, dari penderitaannya. Yang tentu saja panggilan itu pilihan kita lagi. Apakah kita mau masuk atau tidak. Dan Tuhan menawarkan itu sebagai pintu untuk Dia bukakan kepada kita untuk jalan masuk ke situ. Ketika mengatakan akulah pintu, tidak ada pintu-pintu yang lain, cuma satu pintu. Itulah pintu yang harus dimasuki. Dan akulah gembala yang baik, itu artinya adalah bahwa sang gembala itu bukan hanya orang yang hanya berjalan hanya di depan, tapi juga di belakang. Mendorong, menuntun, mengecek kawanannya, dan bahkan juga memberikan jejak supaya dia sampai ke tempat yang dituju. Yaitu adalah yang disebut padang rumput yang hijau itu. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita diajak dan dipanggil oleh pilihan kita. Dalam realitas hidup yang kita hadapi, apakah kita memilih Allah Yesus Kristus yang sudah menunjukkan identitas dirinya dalam kita, dalam kitab suci, dalam hidupnya, 7 hal yang kita dengarkan, 2 hal yang pada hari ini kita bahas, ataukah kita masih memilih dalam sikap hidup yang tentu saja persepsi kita sendiri, keinginan kita sendiri, bahkan juga masuk dan larut dalam penderitaan kita sendiri, dan menyalahkan juga orang lain. Maka marilah kita mohon rahmat Tuhan, semoga panggilan Tuhan juga memberi bantu kita untuk bisa mengarahkan kita masuk pada pilihan yang adalah pintu dan gembala yang baik. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati kita.